welcome back to Ponti Podcast Sunfinity. Wih, sekarang kita kembali lagi di podcast kedua. Mungkin Santi sudah lihat podcast pertama ya. Dibikin penasaran di podcast itu Iya. tahu. Apalagi di pertama itu kita cuma ngeceritain tentang perusahaan Sunfinity. Dan Betul. yang kedua ini kita bakal ceritain tentang Kak Ailanya. bener kehidupan pribadi Kak Aila. Penasaran gak sih seorang Kak Aila Bilkis itu gimana? Penasaran gak? Penasaran banget. Apalagi baru umur 16 ini udah bisa ngehandle 27 anak gitu. Betul. Dan juga pasti nggak cuma ngehandle kan, banyak banget kayak problem solving, Bener. manage waktu, itu banyak banget yang perlu kalian ketahui di sini. Jadi langsung aja kita kenalan lebih lanjut ke Kak Aila. Yeay. Halo guys. Udah bosan ya kayaknya Santi sama Kak Aila. Waduh, Enggak. enggak guys. Jangan dong Kak. Enggak dong, enggak bosen. Oke, perkenalan diri dulu ya nih. boleh. Jadi, oke, sebenarnya udah perkenalan diri ya Iya. itu. Jadi namaku Aila, kalian bisa panggil aku sesuka kalian. Jadi aku dari SMK Negeri 2 Beduran Sidoarjo. Aku kelas 10, akuntansi 2. Nih, siapa nih anak akuntansi? Komen guys. Iya. Anak akuntansi. Kalau misalnya kalian ada yang sekelas sama Kak Aila, boleh sapa Kak Aila ya. Hai guys. Sama langsung. Mungkin Instagramnya Kak, mungkin Oh, boleh nih di spill nih. boleh. Siapa tahu ada yang mau kenalan sama anak akuntansi Kak. Oh gitu. Iya. Jadi IG aku Aila BKS _. Nih di sini ya. Di description box juga mungkin nanti kita taruh ya. Mungkin teman-teman yang mau kenalan, mau tanya tips-tips akuntansi. Boleh gak Kak? Boleh, tapi bayar. Semua tidak ada yang gratis. Seperti jurusannya akuntansi. Oh iya. Iya. Berarti ini uang gitu kan. Bang. Oke. Kita mau bahas apa nih Tal? Tentunya ini deh aku punya pertanyaan. Kok bisa ya Kak Aila itu bisa punya tekad sendiri gitu buat jadi CEO? Bukannya kayak ngehandle 27 anak itu susah ya? Kok bisa gitu Kak Aila punya pemikiran untuk jadi CEO? Betul. Jadi kalau dari CEO-nya sendiri, karena aku juga minat di bidang kewirausahaan dan aku ingin mengambil jabatan itu karena itu juga apa ya? Sejalan dengan mimpi aku ingin memiliki usaha. Jadi aku ingin juga menjadi jabatanku CEO sekarang itu aku jadikan sebagai tempat belajar untuk aku berwirausaha di masa yang akan mendatang. Nah, tentunya untuk mengatur perusahaan memang banyak ya 27 orang. Tapi tentunya itu tidak aku sendiri. Aku juga punya direktur-direktur yang bisa menghandle manajer-manajer mereka. Jadi karena mereka operasional perusahaan terbantu begitu. Betul juga sih. Kayak kita tuh nggak ngerasa sendiri gitu loh, kan ada yang banyak banget yang bantu. Pasti semua anggota Sunfinity juga ngebantu ya kan. Iya. Mungkin ada nggak sih Kak anggota yang benar-benar berkesan gitu. Mungkin dia kocak atau gimana, kan kita tadi ngomong soal anggota. Iya. Mungkin kalian tiba-tiba terbesit anggota terkocak atau apa yang paling kayak Oke. ingat gitu. Kalau aku sih apa ya, anak yang paling kocak itu menurut aku Cahya. Oh iya, Cahya. Kenapa Cahya? Dia tuh idenya tuh selalu ada aja gitu ya. Tiba-tiba kayak kita lagi mikir nih, dia tuh tiba-tiba idenya tuh kayak langsung muncul aja gitu. Dan dia tuh anaknya kocak, kayak tiba-tiba ketika kita lagi diam, dia tuh tiba-tiba kayak apa ya, bikin pantun gitu, nyapa sambil bikin pantun, kayak tiba-tiba banget. Jadi dia tuh anaknya positive vibes, terus juga dia tuh membawa keceriaan ke kita semua. Tapi iya loh. Absurd banget ya. Ya, emang dia ini ya ada menyalurkan energinya tuh dapat banget. Mungkin teman-teman yang penasaran Cahya tuh kayak gimana? Nih ya, nanti mungkin ditampilin. Editor tampilin Cahya ya. nim. Nanti Cahya di sini. Ting. Oke, tadi soal anggota terkocak, terus Cahya ya yang dapat anggota terkocak. Sekarang kita bahas Kak Ailanya deh. Oke. Ini Kak, kan aku penasaran banget. Kakak kan pasti nggak cuman ikut organisasinya cuma satu. Iya. Pasti ikut lebih dari satu kan, kayak apa atau apa, SC sama apa gitu kan. Cara bagi waktunya gimana? Mungkin para santis juga pengen tahu tips-tipsnya bagi waktu kayak gitu.
Kalau aku nerapin cara time blocking. Jadi itu gimana sih time blocking itu? Jadi setiap sehari sebelum aktivitas aku dimulai, aku selalu bikin tenggat waktu, semisal waktu segini aku harus ngapain untuk esok harinya. Jadi istilahnya daily activity ya, daily planner ya, kayak gitu. Dan yang paling penting, yang pertama itu kalian jangan males. Kalian udah bikin jadwal, bikin schedule, tapi kalian males ngelakuin itu. Wah, itu jangan banget. Jangan, gak boleh dilakuin. Dan yang kedua, itu disiplin. Kemudian juga yang ketiga, itu harus selalu konsisten. Jadi jangan hari itu aja ngelakuinnya, besok-besoknya nggak usah. Itu jangan. Ya sih, aku juga pernah nyoba kayak bikin Jadwal. ya, kayak ngelis tugas-tugas dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa sampai hari apa. Cuman kadang itu aku lupa, terus habis itu juga kayak waktu kitanya harus ngerjain tapi malah ketumpuk sama tugas lain, jadi aku harus ngerjain itu karena deadline-nya lebih singkat atau gimana. Itu mungkin ada nggak sih Kak kayak tips-tipsnya biar kita tuh nggak kealih pandang gitu loh, kayak kalau udah fokus ya fokus satu dulu diselesaikan kayak gitu. Ya. Jadi kita bisa pakai, kalau dari saran aku pakai to-do list ya. Jadi to-do list itu bukan hanya kalian tulis apa aja yang harus dilakukan, tapi kalian juga bisa tulis apa yang membuat kalian terdistract. Semisal kalian paling banyak terdistract pasti kayak anak muda gini kan terdistractnya karena HP ya. Itu kalian tulis aja itu. Nah, kalian di waktu di hari itu kalian tulis, aku nggak boleh main HP lebih dari setengah jam. Nah, nanti kalau kalian berhasil, maka kalian centang. Nah, terus juga kalau ada tugas-tugas biar nggak lupa, bisa di reminder di aplikasi. Mungkin bisa pakai alarm juga bisa sih sebenarnya. Nah, itu. Jadi buat ngehilangin distraksi, kalian juga bisa to-do list apa yang membuat kalian terdistraksi. Nah, itu biasanya karena nongki. Relate. Itu, Tapi betul. sumpah, paling relate itu yang scroll sih. Bener-bener niat cuman scroll 5 menit, tiba-tiba udah 1 jam. Betul kayak aku udah neguhin diri kayak 5 menit aja, 5 menit tiba-tiba kayak tambah 5 menit lagi, tambah lagi sampai Nggak tahu 1 jam. iya Kak, kalian tau gak sih Santis kayak kita pakai waktu gitu loh kayak 10-15. Jadi aku scroll TikTok dulu deh sampai 10-20. Nanti aja deh sampai 10-25, 35. 10-40. Kadang kelebihan semenit aja kita harus ngejangkepin gitu loh. Benar. Kayak Bener-bener harus kemarin sih perfeksionis. 10-21. Terus nanggung 10-25 aja kita belajarnya kayak gitu. Itu sih yang kadang Iya, itu lebih baik kalau kalian merasa kayak gitu, bilang ke diri sendiri kalau aku harus mulai hari ini. Kalau nggak hari ini kapan lagi gitu kan. Lebih baik jalan hari ini daripada harus lari di esok hari. kata-kata hari ini part 2. Kata-kata hari ini lagi. Part 2. Tadi aku denger Kak Ayla bilang kalau dia pernah bikin to-do list main HP setengah jam. Cuman setengah jam. Emang ada yang bisa ya? Talita paling paling dikit main HP berapa jam? Waduh, kalau itu mah nggak bisa dihitung ya Kak. Mungkin itu kalau aku itu bukan HP sih yang paling sering, PC. Ya kebanyakan tugas lah dari ya DKV seperti itu. Banyak ya Dari seperti jurusan Iya. DKV. Pasti Oh iya nih, Kak. hadapnya teknologi semua ya. Ya. Aku penasaran sih sama Kak Ayla. Pasti itu mungkin beberapa orang ya. Ada yang ngerasa nggak sih kalau semisal main HP itu kita itu jadi lebih jadi lebih semangat, tapi kalau belajar itu ngantuk. Mungkin Kak Ayla pernah ngalamin hal seperti itu. Betul. Kalau itu tentu aku biasanya tuh habis main HP kayak ngerasa malas gitu kan, kayak aduh rasanya pengen lanjut main HP deh. Tapi biasanya itu aku pakai law attraction, yaitu nyemangatin diri aku kayak aku cerdas, aku pintar, aku hebat kayak gitu, kayak itu juga bisa nyemangatin diri sendiri gitu. Jadi kayak istilahnya aku memotivasi diri aku sendiri. Aku kasih positif award ke aku sendiri, biar aku lebih semangat ngelakuin hal-hal yang aku mau. Jadi kayak mau belajar atau mau berkegiatan, itu aku juga bisa menyebarluaskan energi positif ke orang-orang gitu. Tapi banyak banget kan kayak yang tau gak sih kayak yang self reward. Iya. Kadang self reward itu bagus, cuman ada kan orang-orang yang kayak main HP buat self reward, kayak banyak tugas nih, udah pusing, self reward dulu deh, main HP 1 jam. Itu bukan self Iya reward sih. teman-teman. Iya itu kan. Berarti kayak kalau ada orang yang kayak gitu tuh harus digimanain Kak? Harus dikasih kata-kata apa coba biar dia tuh sadar itu bukan self reward teman-teman. Oke.
Self reward itu gimana kalian ketika merasa capek ya, ini seperti menghargai kerja keras kalian. Nah, kalau bisa self reward itu lakukan hal-hal yang bisa buat kalian lebih tenang. Mungkin anak muda sekarang menganggap ya kalau main HP itu bikin lebih tenang, padahal ada loh kegiatan self reward lain yang bisa bikin mereka lebih tenang. Mungkin dari baca buku atau bertemu dengan teman-teman kayak nongki, itu juga termasuk self reward. Atau mungkin beli jajan kesukaan atau barang-barang kesukaan, itu self reward juga. Yang penting sesuai kebutuhan juga ya, jangan boncos juga. Iya sih. Itu bakalan tambah pusing, bukan self reward itu. Apalagi kalau self rewardnya keterusan, dikit-dikit Waduh, aku mau self reward deh, aku udah capek. Itu bukan ya, Misalkan kayak teman-teman. baru ngerjain satu nomor self reward, Ah, beli no, ini no. dulu gitu, kayak ngerjain lagi satu nomor self reward lagi. Itu kalian ngapain ya ampun? Itu bukan self reward namanya ya. Oke, aku mau nanya nih, Kak Ayla itu punya apa ya, kayak mode belajar sendiri gak sih? Semisal 10 menit belajar istirahat lagi, atau punya tips sendiri gitu buat belajar? Kalau aku pakai Pomodoro time, dia tuh 20 menit belajar, 10 menit istirahat. Jadi biar aku tuh sebenarnya tipe orang yang bosanan kalau belajar. Jadi aku pakai Pomodoro time biar aku tuh nggak gampang bosan. Jadi setiap 20 menit belajar, 10 menitnya aku buat istirahat kayak mengulang materi ataupun makan snack. Jadi biasanya aku sebelum belajar tuh nyiapin snack. Jadi di waktu istirahat itu aku makan snack dan ngulang-ngulang materi. Terus lanjut lagi. Jadi 20 menit istirahat, 20 menit belajar, 10 menit istirahat, lanjut lagi. 20 menit belajar, 10 menit istirahat kayak gitu. Itu ini ya, tips yang bagus ya. Soalnya aku juga kadang kalau misalnya bingung gitu loh, kalau kita tuh istirahat berapa menit sih, takutnya kalau kelamaan juga keterusan, kedikitan juga kita nggak ngerasa itu istirahat gitu ya kan. Jadi 20-10 itu waktu yang pas menurut kalian bisa coba ya kan. Apalagi itu ada nggak sih? Ini aku sih lebih tepatnya. Kalau belajar itu butuh musik. Musik, Oh iya, iya itu real banget. Aku kadang kalau misalnya belajar itu di depan TV-nya tuh nyalanya musik. Kadang itu ya dari sore sampai malam nggak dimatiin. Kadang nggak kerasa aja gitu loh. Bener. Emang nggak bisa tanpa musik. Aku nggak pernah belajar nggak tanpa musik. Mungkin Kak Ayla itu gimana? Belajar sama Kalau apa aku gitu. tergantung sih, tergantung waktu itu aku belajar materi yang susah atau enggak. Jadi kayak materi yang susah mungkin ya kayak matematika itu aku bakalan bisa dibarengi sama musik. Pasti aku butuh ketenangan, kedamaian. Tapi kalau semisal kayak mapelnya bahasa Indonesia atau mungkin mapel-mapel yang nggak terlalu berat, biasanya aku imbangin sama musik. Ya biar nggak stres-stres banget sih. Iya sih, betul. Iya sih, tapi kadang orang kan punya belajarnya beda-beda ya, cara belajarnya. Aku malah kalau tanpa musik itu kayak jenuh. Iya, Jenuh bener. banget. Sama apalagi kayak ngerasa bosen banget gitu. Iya. Betul. Kadang walaupun musiknya kayak rada teriak-teriak itu tuh justru kita tuh aku jadi ini sih kayak nggak ngantuk, jadi lebih fresh. Jadi aku nggak pernah tanpa musik. Jadi Gitu. Kak Ayla itu belajarnya itu cuman baca aja atau kayak seperti nulis catatan ulang, atau tahu nggak Kak yang itu loh, belajar membaca sambil nyoret-nyoretnya itu abstrak gitu. Oh iya. Kalau aku sih biasanya pakai itu kalau sebelum belajar sih. Jadi kayak biar aku fokus. Pokoknya apa yang ada di otak aku kayak negatif thinking aku jadi apa ya, kayak bilang sambil nyoret-nyoret. Jadi istilahnya aku tuangin di kertas itu, terus habis itu aku buang kertasnya, terus aku mulai belajar. Jadi biar lebih fokus, pikiranku tuh fokus mau belajar itu. Dan aku tuh tipe suka yang nulis. Kalau nggak nulis berarti nggak belajar. Oh. Kayak gitu. Jadi harus ditulis ulang gitu ya Kak. Iya, atau enggak biasanya ngulang materi atau tulisan yang aku catat waktu di sekolah. Berarti ini ya. Tapi apa namanya? Kayak pernah nggak sih kalian itu ngerasa kalau belajar itu pegel banget, akhirnya kayak kalian skip beberapa hari, kalian skip beberapa minggu, itu pernah nggak? Kadang pernah ya ketika lagi masa-masa lagi di fase-fase kayak sibuk-sibuknya gitu. Tapi biasanya aku itu tetap lihat deadline-nya. Kalau semisal dia itu deadline-nya nggak terlalu lama, ya mungkin aku bisa ganti di lain waktu begitu. Tapi kalau semisal deadline-nya itu dia mepet, ya aku usahain di hari itu untuk dikerjain. Jadi biar kegiatan lain itu tidak kedistraksi karena kegiatan tersebut. Kayak gitu. Wih, ini kayaknya udah sampai situ kayak udah
ini ya pegel gitu ya, belajar. Sekarang kita cari pembahasan yang lebih seru, yaitu hobi. Hobi. Oh, iya. Hobi. Penasaran nggak hobinya Kak Ayla Bilkis Aura Zara? Apa Oke. tuh Kak? Jadi hobi aku yang pertama itu aku suka bikin kue. Padahal sebenarnya itu apa ya, setelah bikin kue itu kan cucian banyak ya. Iya. Jadi kadang apa ya, hobinya tuh kadang juga bikin stres sih, karena kalau habis bikin kue itu cuciannya banyak. Tapi aku suka karena di situ aku bisa nuangin kreativitas aku buat bikin kue. Dan biasanya itu dulu waktu SMP, karena waktu kenaikan kelas tuh banyak jam kos kan, aku biasanya bikin kue dan aku bagiin ke teman-teman aku gitu. Keren banget. Kalau misalnya bikin kue tuh emang kayak seru banget. Yap. Karena kita tuh bisa kreasi gitu kan Kak. Betul. Kayak kita bisa tambahin choco chips atau marshmallow, itu tuh seru Iya. banget. Benar-benar sesuka hati setuju. gitu. Tapi bagian cuci piringnya Repot itu. Itu yang wow. apalagi kalau cookies itu kan harus banyak banget Iya, wadah kan, betul. kayak ngaduk tepungnya, habis itu baru dikasih gulanya, itu kan harus beda-beda, harus step by step, jadi banyak banget cuciannya. Kalau Talita hobinya apa? Hobinya pasti ini ya, kayak ada di kafenya. Enggak juga sih. Oh, Kalau enggak aku hobinya seperti mungkin kayak Gen Alpha, Gen Z biasanya. Wih, apa tuh? Ya, Apa tuh? baca novel. Oh, oke. Novel favoritnya apa tuh, Novel Kak? favoritnya. Waduh, di-spill boleh nggak nih? Boleh. Oke, kalau novel favoritku sih, aku lebih suka genre novel itu seperti romance. Oh. Romcom mungkin juga bisa seperti itu. Aku sih suka apa ya? Lupa aku namanya. Aheng bukan Dilan. Ini Aheng bukan Dilan. Itu deh. Dilan, kalau Dilan yang itu suka nggak? Dilan yang pada umumnya 1991. Iya. Jangan ditonton, teman-teman. aku trauma nonton Dilan. Aku pertama kali nonton Dilan yang itu, yang Ya? 1991. Jangan Gak ditonton. nonton yang lainnya. Jangan ditonton. Karena itu heartbreaking banget. Untuk Oke, Kak oke. Kak Kaila ini. Oke. Apa Hobinya yang apa tersuka itu? hobinya? Aku sebenarnya semua hal itu aku lakuin, yang penting aku nggak jenuh. Kalau misalnya aku lagi gak mau pegang HP, aku ya masak itu tadi. Kayak kadang apapun yang ada di kulkas, dia kayak telur itu udah bisa buat semuanya kan, kayak omelet, terus apalagi kayak tiba-tiba ada tepung. Jadi kayak telur sama tepung digoreng aja tuh udah jadi enak banget, bentuk kayak roti goreng. Terus habis itu kayak ada sawi, ada kangkung, itu udah ditumis semuanya tuh enak banget. Terus kadang juga kalau lagi sore cuacanya lagi enak banget kayak ini, lagi mendung, itu olahraga tuh seru banget sih tau. Seru sih ya emang olahraga itu. Oke. Oke. Jadi teman-teman jangan lupakan tipsnya Kak Ayla ya. Kita udah Terutama itu disiplin, konsisten, jangan males. Itu Betul. udah ini bener penting banget. tadi udah dapat banyak tips belajar dari Kak Ada. Jangan sampai itu keluar lagi dari telinga teman-teman ya. Kalau udah masuk dimasukin, ditanamkan ya. Ini udah tipsnya udah bagus banget. Jadi jangan sampai hilang. Oke? Bener. Mungkin podcast ini udah sampai sini aja. Kita bakal next podcast di selanjutnya. Mungkin kita akan undang seorang yang benar-benar seru lagi, gak kalah seru dari podcast-podcast kita yang lain. Omo. See you on the next podcast. See you. Santis. Bye-bye.